Baik, tema kita sebetulnya sangat menarik ya ini tentang fanatisme meditasi. Dan ini sebetulnya kalau saya lihat ada beberapa orang atau sekelompok orang tuh yang memang punya fanatisme seperti ini, sehingga ini kasus real ya di masyarakat. Nah, jadi kan ini orang yang menganggap bahwa di tempat lain atau di luar dirinya itu mungkin tidak ada yang sesuai atau yang benar seperti yang dia rasakan. Nah, fanatisme meditasi ini kalau saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kegiatan meditasi sendiri. Jadi, kalau kita membaca ataupun kita melihat beberapa sumber dhamma, ada konsep yang mengatakan meditasi adalah yang tertinggi. Nah, jadi dari kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau dana, sila, dan samadhi, samadhi ini adalah kebajikan yang tertinggi. Itu ada orang yang kemudian membaca kalimat tersebut, lalu menganggap bahwa dana, sila nggak usah dilakukan. Yang penting meditasi. Sehingga kalau ada orang mengatakan, ayo kita berdana untuk misalnya kegiatan di STAB Kertarajasa misalnya, oh nggak usah, yang penting meditasi. Nah, kemudian ayo kita jalankan sila nih tanggal 1, tanggal 8, 15, 23 menurut penanggalan bulan. Ayo kita jalankan sila. Nggak usah, yang penting meditasi. Nah, jadi ini ada konsep yang awal dulu, jadi ini ada salah satu dulu yang paling utama, itu menganggap meditasi yang tertinggi dan dia menganggap dana dan sila nggak penting. Nah, kalau saya lalu melihat ini, ini salah satu tanda fanatisme meditasi. Sehingga dia kemudian menganggap mereka-mereka yang menjalankan kerelaan, mereka-mereka yang menjalankan kemoralan itu sesat ini kamu, atau alah nggak level, kamu nggak level sama saya. Nah, itu ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang fanatisme meditasi itu dari sisi yang berbeda. Misalnya jurus meditasi. Nah, jadi misalnya, oh saya ikut jurus ini. Ya, seperti kita ketahui kan kalau di dalam meditasi di dalam Dhamma kan ada samatha dan vipassana. Nah, kemudian dia mengikuti salah satu, apakah itu samatha, apakah itu vipassananya. Setelah dia berlatih di satu tempat, kemudian dia muncul omongan-omongan semacam itu, bahwa yang penting itu yang saya pelajari ini, kamu ini sesat, nggak level, dan lain-lain. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Ini masih banyak sebetulnya. Nanti kan kita sambil cerita-cerita ya. Nah, jadi nanti kita akan tergali satu persatu. Tapi saya lihat yang pertama itu tadi menganggap meditasi itu yang tertinggi, padahal sebetulnya kalau di dalam Dhamma memang meditasi itu tertinggi, tetapi tentu ada dasar kerelaan dan kemoralan juga. Kerelaan itu apa? Kerelaan itu berbagi. Yang pertama tentu materi. Ya, misalnya kita pada hari-hari tertentu datang misalnya ke Dhammadippa Arama, kemudian berdana makan di sana, ini bagian dari kerelaan. Tetapi kerelaan ini bukan satu-satunya, karena kerelaan ini kemudian berpikir, apa sih yang untuk bisa membahagiakan pihak lain? Ketika dia berdana ke Dhammadippa Arama misalnya untuk para biku, maka dia berdana yang sesuai dengan kebutuhan para biku. Mungkin makanan yang sesuai, yang sehat, mungkin jubah, ya, tidak mungkin berdana misalnya sisir, jam tangan, jaket, nggak mungkin. Bante ini musim dingin ya Bante, jaket aja, atau ini musim hujan ya Bante, nah, terus kemudian jas hujan. Nah, tapi kalau kemudian berdana untuk para mahasiswa STAB, Kertarajasa, nah itu baru dia berdana jaket, berdana sisir, jas hujan, dan lain-lain. Nah, itu dana yang awal. Kemudian kalau dikembangkan, ternyata dana ini berpikir tentang apa sih yang membahagiakan pihak lain. Karena dia berpikir membahagiakan pihak lain, maka muncullah latihan kemoralan.
bagaimana tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Ini semua adalah latihan untuk membahagiakan pihak lain, mengurangi karma buruk kita, tapi juga pihak lain itu merasa aman, nyaman berkumpul dengan kita. Kalau sudah kerelaan dan kemoralan ini beres, kita laksanakan, muncullah kemudian kesadaran, latihan kesadaran yang disebut dengan meditasi. Sehingga ketika dia melakukan dana, dia berdana dengan kesadaran, saya sedang berdana. Ketika dia melaksanakan sila, dia sadar sedang melaksanakan sila. Dengan cara seperti itu, maka konsentrasi atau kesadaran di dalam meditasi itu menjadi tinggi dan bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Nah, ini menjadi meditasi adalah kebajikan yang tertinggi. Karena saat meditasi dengan kesadaran, maksudnya itu adalah menjalankan kehidupan sehari-hari dengan kesadaran, melaksanakan sila dengan kesadaran, melaksanakan kerelaan dengan kesadaran, maka ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi tersingkir. Sehingga inilah yang dikatakan meditasi menjadi kebajikan yang tertinggi. Tapi bukan di awal-awal kemudian dana itu apa itu, sila itu apa. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua tadi misalnya jurus-jurus itu sebetulnya apakah samatha dan vipassana tentu punya kelebihan masing-masing. Karena di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 disebutkan bahwa ada samasati dan ada sama-samadhi. Kalau salah satu bisa ditinggalkan, kemudian yang lain hanya dipakai sendirian, tentu Sang Buddha tidak menyebutkan kedua-duanya ini. Tapi Sang Buddha kan menyebutkan kedua-duanya. Jadi ada Jalan Mulia Berunsur 8, bukan berunsur 7. Ya, nah, sehingga fanatisme ini di dalam memilih jurus pun menjadi tidak tepat. Karena meditasi dengan jurus misalnya samatha dan vipassana itu kemudian akan saling melengkapi. Nah, inilah yang sebetulnya saya melihat di dalam masyarakat yang seperti ini. Justru dengan tema kita pada kesempatan kepo pada malam hari ini akan membuka wawasan bahwa oh iya ya, saya kok punya pandangan yang seperti itu ya. Oh berarti saya ini nggak tepat. Nah ini makanya saya sangat senang dengan tema ini. Dan mudah-mudahan yang tadi yang saya sampaikan ini sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi kalau nggak sesuai, silahkan tanyakan lagi. Oke, baik Bante. Ya Bante, memang benar ya Bante ya. Apa? Dana, sila harus dan samadhi juga harus seimbang dalam ya pelaksanaannya. Bante, tadi kan udah membahas tentang fanatisme. Biasanya fanatisme ini kan ujung-ujungnya atau pasangannya biasanya ekstremisme, Bante. Apakah juga ada Bante ekstremismenya ini? Atau kalau misalkan apa ya maksudnya? Kalau misalkan ada itu yang seperti apa? Terus kemudian bedanya itu bagaimana Bante? Ini menarik Bante. Karena kalau kita melihat dari kacamata yang beredar sekarang itu kan ekstremisme itu kan lebih ke yang kekerasan, ke apa namanya, yang berbau-bau keras-keras lah gitulah, kejam-kejam lah gitu Bante ya. Tetapi kalau misalkan fanatisme itu kan berlebihan. Kemudian kalau tingkatannya ke atasnya itu kan ekstremisme. Apakah itu ada Bante? Dan itu seperti apa? Mungkin ini selanjutnya ya. Ya gitu Misra ya. Gimana? Saya melihat ada ekstremisme itu, tapi ya tidak seperti yang tadi disampaikan ya dengan kekerasan fisik misalnya, tidak sampai segitu. Tetapi pakai verbal, pakai omongan itu muncul. Yang tadi saya sampaikan ya, orang yang punya fanatisme terhadap misalnya meditasi adalah kebajikan yang tertinggi, tinggalkan dana dan sila itu muncul penghinaannya itu. Jadi kalau melihat orang berdana, melihat orang menjalankan sila itu dia menertawakan. Dia seperti seolah-olah kayak gitu aja. Nah, jadi ya mungkin Bante jaringannya lagi agak terganggu di sana, di tempatnya Bante.
ada ekstremisme yang lain menunjukkan dirinya lebih hebat. Jadi misalnya begini, kita sering melihat di dalam mungkin di wihara-wihara ya, mungkin di Dhammadippa mungkin Anda juga pernah melihat ya. Ini begini, orang-orang tertentu itu pada saat puja bakti, dia duduk di titik tertentu, biasanya ya kalau acara puja bakti dia duduknya di situ. Sejak acara puja bakti mulai sampai selesai, dia ya cuma duduk diem dengan posisi meditasi. Iya, Pernah lihat ada pernah yang menjumpai, seperti saya pernah menjumpai. pernah dong. Gimana? Nah, itu enggak satu dua orang, ada beberapa dan di beberapa biara seperti itu. Seolah-olah mereka mengatakan ini yang penting, meditasi ini penting, kamu baca parita nggak penting, kemudian di sana mendengarkan dhamma nggak penting, yang penting meditasi. Padahal ya, wihara itu kan buka 1 minggu. Kemudian kalau dia berminat untuk bermeditasi, lakukan waktu upacara kebaktian sudah selesai. Sampai minggu depan waktu mau kebaktian lagi, sudah duduk terus di situ. Betul, Bante. Ya, tapi kenyataannya dia itu justru menggunakan jam meditasinya itu di saat kebaktian. Nah, kenapa? Karena dia menganggap kebaktian itu nggak penting, fanatismenya pada meditasi itu kuat, dia dirinya sendiri menunjukkan. Ini kalau tadi kekerasan fisik yang mungkin diceritakan tadi, ini kekerasan fisiknya dia menunjukkan, nih loh saya. Nah, padahal kalau kita memahami tentang konsep meditasi, yaitu menyadari kegeraan kita, ucapan kita, dan cara berpikir kita, ikut puja bakti itu termasuk Ya, terputus lagi Iya. Bapak Uung. fokus Oh, ya. waktu mendengar dhamma. Waktu mempersembahkan dana paramita, ya fokus mempersembahkan dana paramita. Jadi kalau kita uangnya yang mana yang mau kita berikan, jangan sampai salah. Uang yang mau kita berikan ternyata nota hutang yang kita masukkan. Kan repot ini, karena nggak fokus. Tapi kalau fokus, nah dana paramita juga bisa. Nah, itu menjadi meditasi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ekstrimnya itu ada. Nah, kalau tadi yang satu sisi ekstrim misalnya, saya pakai jurus meditasi yang ini. Itu ekstrimnya kemudian juga muncul dalam bentuk omongan. Biasanya seperti itu, atau kalau fisik kadang-kadang suruh nganterkan, ayo kita latihan di sana. Nggak mau, aku nggak suka cara seperti itu. Kamu jalan sendiri aja. Loh, aku kan pasangan hidupmu, nggak urusan. Pasangan hidup urusan yang lain, bagian pilihan ini kita berbeda, urus kamu, urusanmu sendiri. Wah, ini sudah ekstrim nih kalau dalam rumah tangga. Ya semacam itulah. Jadi nggak sampai kemudian, wah, wihara sana mengajarkan jurus yang berbeda dengan yang saya biasa latih. Kalau begitu saya rusak wihara sana. Nggak sampai situlah. Belum pernah ketemu saya yang seperti itu. Ya, baik, Nah, Bante. Ya, jadi sikap fanatisme ini sifatnya ke dalam apa keluar ya Bante? ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau yang keluar tadi adalah ya dia mengeluarkan kata-kata, termasuk menjelekkan dan lain sebagainya. Kalau yang ke dalam itu tadi pokoknya saya mau begini, ya. Kemudian saya mau duduk meditasi di sini. Kamu kebaktian atau enggak? Saya nggak mau pusing. Atau kalau nanti pas rapat dan lain sebagainya, ayo kita rapat. Tema kita kepo untuk sesi selanjutnya gimana ya? Terus dia posisi meditasi. Oh, iya. Ayo coba saudara kasih pendapat. Silakan, saya nurut aja. Silakan yang lain. Meditasi terus. Aduh, nggak usah ikut rapat lah kalau begitu. Nah, itu dia keras pada dirinya sendiri. Nah, jadi ada memang yang keluar, ada juga yang ke dalam. Nah, yang ke dalam ini pernah kejadian begini. Ada suami istri. Ya, nah, kemudian satu ketika salah satu dari mereka itu mengatakan,
lapor ke wihara, Bante, saya itu agak stres lu punya pasangan hidup dia ini. Loh kenapa? Dia ini kan pasangan hidup saya, tapi saya sulit membedakan dia ini adalah perumah tangga atau orang yang tinggal di wihara. Maksudnya gimana? Gini ya, kita kalau sudah mau istirahat di kasur gitu ya, santai-santai berdua, dia ngomong sudah ngantuk dan segera tidur. Oh ya sudah, saya kemudian ya ngalah lah, ya wes ini namanya pasangan hidup, ya dia ngantuk, ya kita menghargai dia, ya saya terus tidur. Tapi setelah saya tidur, dia itu bangun dari tempat tidurnya, duduk meditasi. Jadi tadi katanya mau tidur, ternyata dia duduk meditasi sampai berjam-jam. Nanti kalau saya bangun, saya tanya pada dia, loh, tadi katanya tidur, kok mau meditasi? Iya, nggak bisa tidur, sekarang ini mau tidur, tidur. Tapi nanti meditasi lagi, dan itu tiap hari. Jadi bukan kebetulan, itu sengaja. Kalau suami istri baru ketemu, dia ngomong ngantuk dan tidur. Tapi begitu saya tidur, dia meditasi. Lah saya ini, pasangan hidup saya ini perumah tangga atau wihara, orang yang tinggal di wihara. Sampai stres dia begitu. Nah ini, fanatismenya ini, dia menghantam dirinya sendiri dengan keras, dia sampai nggak tidur, tapi dia juga melukai pasangannya. Karena akhirnya pasangannya jadi stres. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kenapa saya tadi menjawab bahwa bisa ekstremismenya itu keluar, juga bisa ke dalam. Tuh. Menarik sekali ya. Ternyata ada yang seperti itu. Baik Bante. Kalau misalkan seperti itu Bante, kira-kira sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu Bante? Nah kan dasar fanatisme itu apapun juga. Fanatismenya pada apa saja ya. Jadi fanatisme ini kan kalau yang kita bahas di sini kan meditasi. Tapi kan sebetulnya fanatisme itu ada beberapa sebab atau ada beberapa hal. Misalnya fanatisme dengan merek tertentu. Itu juga fanatisme loh. Mungkin kita ya senang HP dengan merek A. Nanti suruh ganti nggak mau. Bahkan kita mengatakan, kamu masih ya pakai HP A itu, HP yang lain. Ya baik, teman-teman, apabila sudah ada pertanyaan, silahkan dicatat di kolom komentar. Ya. Monggo Bante. Maaf, agak putus. Oke, Bante. Ya, tadi agak terganggu. Ya, jadi kadang kita punya fanatisme pada HP merek tertentu. Nah, kalau hanya ke dalam, pokoknya saya nggak mau pakai HP yang lain selain HP merek ini. Tetapi keluar, kita kadang menghina loh kepada yang lain. Nah itu HP, kemudian fanatisme pada sepeda motor, fanatisme pada macam-macam pengarang buku dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih dasarnya? Karena kita sebetulnya menganggap apa yang kita miliki ini sudah yang terbaik. Atau kadang kalau saya melihat dari sisi yang berbeda, sebetulnya kita takut ada kebaikan yang lain yang di luar sana. Kalau saya kemudian mengatakan, HP apa saja juga bagus, nanti lama-lama saya goyah dengan HP A ini. Mungkin saya akan ganti HP B, HP C, dan seterusnya. Saya juga kalau punya fanatisme meditasi, kemudian ketika ada orang menceritakan, ini loh, bahwa sekarang sebetulnya ya, dengan saya mengembangkan kerelaan, wah, saya ini akhirnya menjadi orang yang bahagia. Dulu ketika saya latihan meditasi terus-terusan, nggak mengembangkan kerelaan, saya mengikut apa yang kamu sampaikan, aku malah kurang punya kemajuan dan kebahagiaan.
Tapi begitu sekarang saya juga mengembangkan kerelaan. Wah, akhirnya hidup saya bahagia. Nah, kita yang punya fanatisme meditasi itu merasa terganggu. Loh, kok konsep saya kok keliru ya? Saya nggak mau. Kemudian saya menutup diri. Enggak ah, kamu ngawur. Nah, jadi kita itu takut melihat kebenaran. Padahal kalau di dalam Kalama Sutta kan sudah dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu harus dibuktikan. Apakah memberikan manfaat atau tidak. Kalau memberikan manfaat, ayo ikuti. Kalau nggak memberikan manfaat, ayo tinggalkan. Nah, jadi kalau yang dikatakan orang lain itu bermanfaat, kenapa kita nggak ikut? Saya meditasi jurusnya yang A, aku nggak mau yang jurus B. Tapi kalau orang lain mengatakan, cobalah kamu ikut dulu. Oh iya ya, ternyata bagus ya. Oh, ternyata bisa jurus A dan juga bisa jurus B. Akhirnya fanatisme kita itu menurun. Karena kita kemudian melihat setiap pandangan itu mempunyai kebenarannya masing-masing. Jadi kebenaran itu bukan hanya milik kita pribadi. Orang lain keliru. Itu menjadi dasar dari fanatisme. Tetapi sekarang ternyata kebenaran itu bisa milik semua. Kenapa? Karena semua pandangan itu punya kebenaran dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dengan bisa memahami itu, fanatismenya menurun, pergaulannya gampang, dan akhirnya kita bisa, ya pantaslah untuk bergaul bersama-sama. Kalau orang yang fanatik itu kan kemudian dijauhi toh. Aduh, aku kalau ngomong meditasi sama dia percuma lah. Dia mendebat dengan mau menangnya sendiri. Udahlah, aku mau jauh aja. Kalau sudah ngomong merek HP tertentu, dia kalau sudah A ya A terus, aku ngomong B, C, D nggak mau diterima. Sudah, daripada geger, sing waras ngalah. Maksudnya ya yang sehat ya sudahlah, mengalah saja, nggak usah cari menang kalah. Nggak usah berdebat lah sama orang yang punya fanatisme seperti itu. Nah, akhirnya dijauhi. Tapi begitu dia mulai memahami bahwa di dunia ini ada kebenaran-kebenaran lain selain yang dia miliki, akhirnya dia bisa bergaul dengan enak, dia bisa diterima di dalam masyarakat, dan akhirnya ya berbahagia untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Begitu. Ya. Menarik sekali Bante ini tema pada malam hari ini ya. Karena memang sedikit sekali yang mengulas tentang seperti ini Bante. Ini tema pertama loh yang saya pernah hadapi. Dan ini tema pertama. Karena saya unek-uneknya sudah banyak ini. Itu tadi kan baru cerita tentang jurus meditasi, ya, jurus A sama jurus B atau samatha dan vipassana. Ada orang yang fanatik dengan tempat meditasi. Ya. Ada Bante ya. Kalau nggak meditasi di tempat ini, waduh, kurang mantap. Tempat-tempat lain tidak mantap. Itu ya ada. Ada fanatisme lagi dengan guru meditasi. Nah ya itu ya. Kalau nggak sama guru ini, aku nggak mau. Ini gimana? Kalau tempatnya rusak, apa dia nggak meditasi? Kalau tempatnya roboh, kalau gurunya sudah meninggal, apa dia nggak meditasi? Betul sekali Bante. Ini unek-unek nanti bisa keluar nih semua. Nah itu nanti kita akan bahas Bante. Mungkin kita kasih tahu teman-teman sahabat kepo juga yang ada di Zoom atau mungkin di live YouTube ya, Miss Renia, yang mungkin ada unek-unek masalah fanatisme meditasi. Kita sampaikan aja, kita bahas bersama dengan Bante Utamo pada malam hari ini. Begitu ya Miss Renia. Ya. Okay. Ini juga biar menjadi perhatian bagi masyarakat dan sahabat kepo tentunya ya. Ya betul sekali. Nah ini Bante tadi ngomong masalah guru tertentu Bante. Sebenarnya ini mau saya menarik juga Bante, karena saya pernah menjumpai seorang umat Buddha, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian saya loh kalau nggak meditasi sama beliau ini gitu, nggak usah disebut nih Bante, itu nggak, saya walaupun ketemu siapa mungkin dari luar negeri juga enggak gitu, saya harus ke sana gitu. Itu ada yang seperti itu, sampai seperti itu Bante. Itu
bagaimana Bante kita selayaknya umat Buddha menyikapi hal itu? Nah, ini Bante. Kita langsung kupas saja Bante. Ya, nah jadi kalau kita lihat di zaman Sang Buddha pun ada fanatisme semacam ini. Ada satu murid Sang Buddha yang suka memegang jubahnya Sang Buddha. Jadi kemana-mana memegang jubahnya Sang Buddha, pegang atau ya berada di lingkungannya Sang Buddha sampai kena bayangannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian Sang Buddha menyampaikan kan bahwa orang semacam ini walaupun bisa pegang jubah, bisa terkena bayangan, kalau dia tidak melaksanakan dhamma, dia sebetulnya tidak mengenal Sang Buddha. Tetapi di masa yang akan datang, ketika sudah tidak ada Sang Buddha Gotama lagi, tidak ada yang bisa dipegang jubahnya lagi, tidak bisa berlindung di balik bayangannya lagi, tetapi dia melaksanakan dhamma, maka orang itu sebetulnya yang mengenal Sang Buddha. Artinya apa? Bahwa bukan pertemuan fisik dengan guru tertentu itu yang membuat seseorang menjadi baik atau menjadi berhasil di dalam latihan meditasi. Tetapi apakah yang dia jalankan itu sudah sesuai? Nah, kalau dalam meditasi adalah bahwa kita berlatih meditasi itu supaya kita bisa cepat memegang objek konsentrasi dan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita di dalam meditasi ya, kemudian kita sekarang misalnya apa, waktu duduk, ya, kemudian kita mengamati nafas. Mengamati nafas bisa dengan hidung ataupun dengan perut, ya kembung kempisnya perut juga bisa, atau kita mengucap kalimat semoga semua makhluk bahagia di dalam batin misalnya. Kemudian pada saat kita bermeditasi, mampu nggak kita setelah beberapa saat kita duduk, lalu memegang objek yang kita sudah pilih tadi, misalnya saya memperhatikan masuk keluarnya nafas. Kemudian saya merasakan kapan nafas masuk, kapan nafas keluar, kapan nafas masuk dengan pendek, kapan nafas masuk keluar dengan pendek, kapan masuk panjang, keluar panjang, dan seterusnya kita amati dan kita tahu terus sampai waktu meditasi yang kita tentukan selesai. Misalnya 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, atau lebih misalnya. Nah, itu namanya kita cocok. Nah, setelah kita berlatih di satu guru tertentu, kita bisa cepat pegang objek tahan lama. Memang kita cocok dengan guru itu. Tetapi, kita juga perlu membuka wawasan, apakah di tempat lain ada sistem lain yang bisa membuat kita mungkin lebih cocok, atau mungkin juga tidak cocok. Tetapi kan harus coba dulu. Dengan mencoba, 50% berhasil. Tidak mencoba, 100% gagal. Orang yang punya fanatisme itu adalah orang yang tidak berani mencoba. Karena yang tadi saya sebutkan, tidak berani mencoba itu karena satu, yakin dengan apa yang dia pelajari atau dia latih atau yang dia mengerti itu adalah yang terbaik, yang lain tidak ada. Itu nomor satu, yakin. Yang kedua kebalikannya, sebetulnya tidak yakin, tapi saya males belajar yang lain. Jadi saya terpaksa ikut ini aja. Saya HPA ini sebetulnya saya ya punya keterbatasan, tapi kalau saya suruh belajar B dan C dan merek-merek lain saya nggak mampu. Jadi saya ngomong HPA ini yang terbaik. HP yang B, C, enggak. Nah, jadi ini kontradiksi banget ya. Yang satu yakin banget, yang satu sebetulnya nggak yakin. Nah, sebetulnya siapapun yang punya keyakinan yang kuat ataupun yang kurang yakin, tapi sudah timbul fanatisme, termasuk dalam hal ini adalah meditasi yang kita bahas, cobalah kita berlatih di center-center yang lain. Supaya kalau kita mencoba itu 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Ada kemungkinan di center itu yang lain memang tidak bagus. Tapi kita minimal tahu, oh kalau ada orang ngomong di sana, center itu loh bagus. Kita menjawab, maaf ya,
center sana saya sudah pernah latihan dan tidak cocok. Bukan bagus, tidak bagus. Karena setiap center itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman saya tidak cocok dengan metode yang di sana. Kemudian saya ikut center yang berbeda. Wah, center yang berbeda ini mirip dengan yang saya ketahui dan saya latih sementara ini. Oke, kalau ada orang lain mengatakan, wah, center ini bagus loh. Oh ya, saya pernah ke sana. Ya kurang lebih sama lah dengan yang pernah saya pelajari. Nah, kan jawabannya kan enak. Jadi jangan ditanya misalnya, kamu pernah makan apel Malang nggak? Ah, nggak enak itu, kecut itu, atos itu, keras itu, asem itu. Pernah makan belum? Belum sih, cuman katanya orang-orang. Lah, ini kalau masutannya gimana ini? Nah, jadi sekarang kita nyoba dulu apel Malang. Katanya kok keras ya, asem atau apa ya? Coba. Oh enggak ya, bagi saya enggak keras. Mungkin gigimu yang lemah. Dan bagi saya enggak asem. Nah, mungkin lidahmu yang berbeda. Loh, kalau kita sudah nyoba kan enak, kita bisa memberikan tanggapan dan itu mengurangi fanatisme. Ya, nah jadi ini sebetulnya adalah hal yang kita harus kerjakan apabila kita melihat ada tempat-tempat yang wah ini mesti paling bagus dan sebagainya. Kita kalau menyikapinya itu adalah sudah pernah belum kamu nyoba yang lain? Ya, wah apel luar negeri yang paling enak, wis ini pokoknya paling hebat. Sudah pernah nyoba apel Malang belum? Belum. Nah, jangan ngomong paling enak. Paling enak itu berarti kamu sudah nyoba membandingkan berapa? Baru 3 bandingan tidak bisa. Kamu kalau sudah membandingkan dari banyak, mungkin bisa. Nah, kemudian yang saya tadi katakan, sebetulnya tidak ada yang bagus dan tidak bagus. Yang ada cocok atau tidak cocok. Apel Malang bagi orang-orang tertentu cocok. Kekerasannya, keasamannya, kemasamannya cocok. Tidak ada orang yang boleh mengatakan itu tidak enak. Karena ukurannya berbeda. Semua itu subjektif. Kita tidak bisa menjadikan yang subjektif ini sebagai objektif. Jadi itu kan rasa saya, lidah saya, gigi saya yang tidak mampu. Nah, kemudian saya mengatakan secara objektif, apel Malang nggak enak, nggak bisa. Saya harus tetap subjektif, yaitu saya nggak cocok. Ya, rawon. Saya nggak cocok, bukan saya rawon nggak enak, nggak bisa. Karena saya suka soto, nggak suka rawon. Saya mengatakan rawon nggak cocok, bukan nggak enak. Gitu. Soto juga sama. Bagi saya soto saya cocok. Karena bagi orang mengatakan nggak enak itu. Ya nggak apa-apa. Bagi dia nggak enak nggak masalah. Ya, tapi sebetulnya lebih tepat adalah nggak cocok. Dengan cara seperti itu kita fanatismenya menjadi berkurang. Ingat ya, fanatisme meditasi yang kita bicarakan di sini. Tapi sebetulnya kita masing-masing punya fanatismenya sendiri-sendiri. Ya, nanti kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda akan muncul fanatismenya. Ternyata ya, nasi Padang ini memang paling enak. Di luar negeri kok nggak ada ya nasi Padang. Wah, paling enak. Nah, ini sebetulnya fanatisme sudah. Karena sebetulnya kita kemudian ya sudah di sini yang penting saya hidup. Nanti kalau saya sudah pulang ke Indonesia lagi ya saya makan nasi Padang sepuas-puasnya. Tapi di sini tidak ada ya sudah. Ada beberapa negara yang menyediakan nasi Padang yang disesuaikan dengan rasa lokal. Itu bagi kita yang biasa makan nasi Padang kemudian pergi ke tempat itu di luar negeri. Nasi Padangnya kok aneh ya rasanya. Kenapa? Ya karena sudah disesuaikan dengan budaya lokal situ. Kita jangan mengatakan nggak enak, tidak ada. Cuma nggak cocok. Nah, jadi dengan cara itu kita melihat yang subjektif tetap sebagai subjektif, yang objektif adalah tetap yang objektif.
Ya, ini banyak sekali nanti. Gitu. Ya baik Bante. Mungkin kita fasilitasi dulu ya Pak bagi sahabat kepo. Oke, baik ke sahabat kepo. Mungkin kita mulai di live YouTube Chat dulu. YouTube. Oh, ada Iya. siapa nih? Oh, ada. Silakan Miss Renia. Iya, dari Edward Huang dari Medan. Dari Medan, Bagaimana Bante. cara menentukan guru meditasi yang cocok dengan diri kita? Apakah fanatisme meditasi itu berpedoman hanya pada satu guru saja? Nah, ini berkesinambungan, Bante. Yang tadi. Nah, ini baru kita bahas nih. Iya. Sebetulnya saya hanya mengulang jawaban yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita memilih guru yang cocok itu adalah ketika guru itu memberikan teknik, yang kalau dalam meditasi ya, teknik meditasi membuat kita cepat pegang objek dan tahan lama. Siapapun gurunya, ya, jadi cepat pegang objek tahan lama. Tetapi jangan terpaku pada guru tersebut. Kalau kita terpaku pada guru tersebut, kemudian kita tidak mau mencoba yang lain, itu sudah namanya fanatisme. Tapi kalau kemudian kita yang nyoba yang lain, oh, guru yang itu juga bagus loh, ya cocok. Saya nyoba yang lain, kalau yang ini kurang cocok. Di guru yang itu juga ya setengah-setengah cocok lah. Jadi kita mencoba di dalam banyak tempat, sehingga akhirnya, oh guru A, guru B, guru C, oh ternyata ada juga yang lebih bagus daripada guru saya yang sebelumnya. Itu juga bisa. Karena kalau di dalam Dhamma kan juga ada tuh orang yang ikut di dalam aliran lain, kemudian setelah mendengar Dhamma Sang Buddha kan dia kemudian, saya ingin ikut Sang Buddha saja. Lalu Sang Buddha kan, udahlah, kamu ikut gurumu. Ya, kayaknya ada gangguan lagi. Iya. Ya, sambil menunggu, mungkin bagi sahabat kepo, silakan unek-uneknya tentang masalah fanatisme meditasi bisa dituliskan di chat saja. Oke, monggo Bante. Iya, ini maaf ya semuanya, teman-teman juga yang ikut acara ini, kalau putus-putus terus nggak nyaman sekali. Ya, jadi kan di dalam Dhamma kan juga disebutkan bahwa Sang Buddha pun ketika menerima murid dari guru yang lain, Sang Buddha kemudian kan menyampaikan, ya kamu tetap menghormatilah gurumu yang lama. Nah, artinya apa ini? Bahwa kita sekarang senang nih dengan guru ini. Caranya guru ini bagus, saya cocok. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan untuk ikut guru-guru yang lain. Dan kemudian, ternyata ada guru yang lebih hebat nih di sana. Nah, tapi saya, walaupun ikut guru yang sana, tetap saya harus menghormati guru saya yang lama. Karena ini sudah diajarkan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, dengan cara begitu, fanatisme terhadap guru yang kita anggap cocok itu menjadi berkurang. Dan kita menjadi batinnya lebih netral, lebih seimbang, tidak ada kemelekatan, tidak ada ketergantungan, dan kita tetap menjadikan diri kita sebagai pelindung bagi diri kita juga. Ya, bukan guru tertentu yang menjadi pelindung, tapi diri kita menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Begitu sebagai jawaban teman kita yang dari Medan. Luar biasa sekali nih, kepo kita diikuti dari Medan. Nanti kita lihat lagi dari mana lagi yang ikut, ya. Silakan. Baik Bante, terima kasih Bante. Wah, ini mungkin dari Zoom. Ya, dari Zoom Bante, dari Kelvin Tangerang Selatan. Sotihotu, Namo Buddhaya, Bante Utamo. Izin bertanya, untuk dari segi waktu yang diluangkan setiap harinya, berapa lama kira-kira yang Bante sarankan sebagai batas waktu yang efektif tapi tidak berlebihan? Seperti untuk rumah tangga yang sedang punya banyak waktu luang. Terima kasih Bante. Nah, ini juga sudah mulai Bante. Ya, ini takut nanti kalau suami istri kemudian malam-malam meditasi nih. Ya, pasangan hidupnya tidur, dia meditasi. Nanti pasangannya bangun, aku yang mau tidur. Nah, sekarang waktu meditasi ini gimana? Sebetulnya Dhamma ini atau ajaran Sang Buddha ini sangat-sangat luwes atau fleksibel.
Tergantung Anda. Minimal kalau meditasi sebetulnya 15 menit. Jadi saya menyarankan kalau Anda waktunya singkat, pagi 15 menit, malam 15 menit. Saya menyarankan juga pakai timer ya. Jadi jangan meditasi terus diem. Nanti kalau nggak enak, harus setengah menit sudah berdiri. Kalau enak, sampai sore, sampai berjam-jam baru selesai. Nah, ini sebetulnya kita kalau di dalam latihan meditasi bagusnya pakai timer. Karena timer ini bermanfaat untuk kalau kita sedang bosen, stres, nggak berhasil dalam fokus, kebencian kita muncul, kita tetap berlatih meditasi sampai timernya bunyi. Jangan memuaskan kebencian kita, kemudian berdiri, jalan, keluar, muring-muring, marah-marah. Ya. Nah, kemudian kalau kita baru enak saat meditasi, dengan timer itu bisa mengendalikan ketamaan kita. Jadi jangan terus, wah ini enak nih, lanjut lagi. Kemudian dipanggil pasangan hidupnya, nanti saya masih meditasi. Nah, ini ketamaan yang kita puaskan. Pakai timer, sehingga begitu timernya bunyi, ya baru pun enak, ya kita kemudian berhenti. Nah, waktu yang paling ideal berapa? Tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Cuman minimal 15 menit. Kalau Anda bisa 15 menit cepat pegang objek tahan lama, wah itu sudah bagus. Kalau Anda merasa kurang dan punya waktu lebih panjang, mau 30 menit, silahkan. Mau 45 menit, silahkan. Mau 1 jam 60 menit, silahkan. Mau lebih dari itu, ya lihat-lihat ya, Anda ini kalau memang kesempatannya banyak, kesibukannya kurang, silahkan. Tapi kalau ada tugas-tugas rumah tangga, jangan meditasi dijadikan pelarian. Nah ini juga ada ini, tapi ini bukan masalah fanatisme. Ini adalah alasan. Jadi anak ini disuruh orang tuanya untuk ke pasar, untuk bekerja. Tapi dia mengatakan, maaf ya, saya masih mau meditasi. Kemudian, lah ini sudah jam segini, mestinya kan buka toko di pasar. Maaf, uang tidak memberikan kebahagiaan, meditasi yang memberikan kebahagiaan. Wah, orang tua, ya sudah kamu mana meditasi, nggak usah makan, nggak usah apa segala macam, karena makan ini kan pakai duit, bukan pakai meditasi. Jadi itu alasan, ya jangan sampai kita meditasinya lama, tapi hanya untuk alasan menghindari tugas-tugas keseharian kita. Idealnya sih pagi 1 jam, malam 1 jam, atau ada pagi 1 jam, sore 1 jam, malam setengah jam, itu juga boleh. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai perumah tangga, 2,5 jam di rumah latihan meditasi sudah cukup bagus. Ya, jadi itu yang kita, meditasi yang kita sebut ini adalah latihan duduk ya. Latihan duduk memusatkan pikiran. Karena sesungguhnya nanti di dalam Dhamma ini, meditasi yang sesungguhnya itu adalah di kehidupan sehari-hari. Yaitu ketika kita sadar sedang berjalan, sadar sedang berdiri, sadar sedang berbaring, sadar sedang berbicara, sadar sedang bekerja, dan sebagainya. Itu meditasi yang sesungguhnya. Dan itu bisa belasan jam sehari. Misalnya ya, Anda jam 6 pagi, bangun, kemudian gosok gigi, mandi, dan lain sebagainya, sampai setengah 7, kemudian meditasi. Katakanlah setengah jam sampai jam 7. Kemudian jam 7 Anda bekerja, mulai Anda berangkat dari rumah, Anda mulai bekerja, mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti siang ada istirahat makan siang, kemudian sore nanti mulai pulang kerja, kemudian di rumah kemudian nanti mungkin bersama keluarga, makan malam dan lain sebagainya, kemudian nanti mau tidur, meditasi lagi. Nah, dari pagi jam 7, kemudian sampai katakanlah jam 10 malam, sebelum tidur, itu sebetulnya adalah sarana kita untuk melatih meditasi yang sesungguh-sungguhnya.
Jadi kalau yang tadi duduk setengah jam pagi, setengah 7 sampai jam 7, yang malam jam 10 sampai setengah 11, itu hanya latihan memusatkan pikiran. Tapi ketika jam 7 mulai naik kendaraan, nah itu sadar saat ini sedang naik kendaraan, sadar sedang melihat jalanan. Itu meditasi yang sesungguhnya. Kemudian ketika bekerja, dia fokus pada pekerjaan. Ketika dia makan siang, dia fokus menyendok makan siangnya, kemudian menyantap makan siang, mengunyah, dan lain sebagainya, merapikan bekal makan siangnya setelah selesai. Itu adalah meditasi yang sesungguhnya. Kemudian dia melanjutkan pekerjaan, kemudian dia pulang mengendarai kendaraannya lagi dengan fokus, sampai rumah kemudian dia membuka pintu rumah, menyambut, kemudian bertemu dengan anggota keluarganya, makan malam bersama dengan terus fokus, melihat keluarganya dengan fokus, makan dengan fokus, dan lain sebagainya, berbicara dengan fokus. Itu adalah meditasi yang sesungguhnya. Baru kemudian nanti jam 10, mulai duduk lagi, itu latihan meditasi, latihan memusatkan pikiran, kemudian cepat pegang objek, tahan lama, baru berbaring. Nah, jadi berapa waktu meditasi yang ideal? Saya menyarankan ya pagi 1 jam, sore mungkin pulang kerja kemudian habis mandi 1 jam, kemudian malam menjelang tidur setengah jam. Itu ya, itu mungkin lebih sesuai untuk rumah tangga. Tapi kalau ada yang punya waktu berlebihan dan lain sebagainya, silakan. Kalau ada punya waktu yang sangat terbatas, ya minimal 15 menit. Begitu ya. Iya. Terima kasih Bante. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Mungkin sahabat kepo juga ini tadi udah dikasih clue-nya sama Bante, minimal kalau yang nggak punya waktu 15 menit. 15 menit. Oke, kemudian kalau yang standarnya ya 1 jam Bante ya. Iya. Semoga setelah ini dipraktikkan oleh yang bertanya. Oke, baik. Dan juga teman-teman yang lain juga. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bante. Ya, Miss Renia silakan. Dari Nio Jakarta. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya bagaimanakah cara bermeditasi yang tepat dan sesuai? Waktu bermeditasi 30 menit apakah cukup? Nah, sepertinya tadi sudah ya, menyambung yang tadi nih Bante. Iya. Ya waktu 30 menit ya sudah oke lah, karena 15 menit saja kan sudah oke, ya. Makanya kalau puja bakti, ya umat Buddha yang puja bakti di biara-biara, saya menyarankan meditasi itu ya 15 menit lah. Jadi setelah membaca parita 15 menit, ya. Jangan kurang. Ada di beberapa tempat itu. Setelah membaca parita, saudara-saudara, kita semua sekarang mulai berlatih meditasi. Meditasi mulai, meditasi selesai. Baru menutup mata, sudah selesai. Atau ada yang berlebihan, meditasi mulai, sampai 2 jam nggak selesai-selesai. 2 jam. Jadi begitu melek, pemimpin puja bakti noleh ke belakang, sudah sepi, pulang orang-orang. Nah ini sudah nggak tepat. Jadi kalau Anda misalnya kebaktian 15 menit lah, dan pimpinan kebaktian jangan dimarahi ya. Lama, ini kalau kita milih pemimpin kebaktian jangan yang ini kalau pemimpin kebaktian 15 menit lama banget. Orang-orang nonton sinetron aja bisa 45 menit, bisa 1 jam, duduk manis, fokus. Masa sih duduk manis dengan meditasi memperhatikan pikirannya saja nggak bisa-bisa, cuma 15 menit ya. Jadi Anda yang memimpin puja bakti, usahakan kalau meditasi itu ya 15 menit, seminggu sekali aja loh di wihara, 15 menit, kan baru kedip sudah buka. Nah sekarang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana ya caranya meditasi? Sebetulnya kita harus memahami dulu pengertian meditasi. Meditasi itu adalah latihan memusatkan pikiran. Jadi meditasi itu keterampilan.
kita punya badan, ini bisa dilatih untuk melakukan keterampilan tertentu. Misalnya, Anda mungkin belum bisa naik sepeda. Ada orang ya, pinter naik sepeda motor, tapi belum tentu bisa naik sepeda pancal loh. Ya, Anda mungkin pernah ketemu itu. Betul. Jadi dari kecil ya, dari SD gitu, kita kalau di desa sini banyak anak SD sekolah pakai sepeda motor. Ya, di Balirejo ini kan desa. Jadi sekolah, wah naik sepeda motor. Disuruh naik sepeda belum tentu bisa. Karena kalau sepeda motor itu tinggal duduk, apalagi yang matic sekarang, tinggal tarik gas, dia jalan. Tapi sepeda itu kan mancal. Membuat sepedanya ini tidak seimbang, bisa jatuh. Nah, jadi untuk bisa terampil naik sepeda, itu butuh latihan. Jadi latihan pertama jatuh, latihan kedua ya mungkin jatuh, tapi terus dia latihan sampai akhirnya hanya goyang-goyang dan akhirnya dia bisa stabil. Itu adalah keterampilan naik sepeda. Ya, karena keterampilan naik sepeda, maka monyet pun bisa dilatih. Itu kalau Anda nonton Topeng Monyet kan ada itu. Sarinem naik sepeda ke pasar. Betul sekali, Bante. Tahu kenapa monyet namanya Sarinem? Saya tidak menghina kalau kebetulan saya ketemu namanya Sarinem, tapi yang saya tahu monyet sering namanya itu. Ya. Nah, kemudian berenang itu juga keterampilan. Kita mungkin tidak bisa berenang, tapi dengan dilatih lama-lama bisa. Itu fisik. Ucapan juga sama. Kita mungkin hanya bisa bahasa Indonesia, tapi bisa berlatih bahasa yang lain. Misalnya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apa, terserah. Nanti itu bisa. Tapi tentu butuh latihan yang rutin. Ya, tadi naik sepeda ya butuh latihan rutin. Berenang ya butuh latihan rutin. Demikian pula berlatih untuk berbicara dalam bahasa asing itu juga berlatih rutin. Ya, Anda yang di Kertarajasa juga begitu, dilatih mengajar. Nggak gampang loh mengajar itu. Banyak orang bisa ngomong sendirian atau cerita sama teman-temannya, wah sampai semalam suntuk. Tapi suruh ngajar, bisa dengkulnya gemeter tuh. Tapi dilatih baru bisa. Kalau badan bisa dilatih, ucapan bisa dilatih, pikiran juga bisa dilatih. Nah, pikiran ini kenapa harus dilatih? Karena pikiran kita ini larinya sangat cepat. Kalau tadi kita berbicara Sarinem pergi ke pasar, ya si monyet tadi, dia naik sepeda, kita tentu pernah melihat monyetnya itu diikat pakai rantai. Jarang monyetnya dilepas bebas. Karena kalau Sarinem naik sepeda ke pasar, terus tidak dirantai, dia naik ke sepeda sungguhan, dia jalan jauh, wah itu pasti orang pawangnya nyarinya setengah mati tuh. Ya, dia ngebut naik sepedanya. Ya, tapi Sarinemnya ini diikat pakai rantai. Jadi dia hanya naik sepeda keliling-keliling di sekitar arenanya itu saja. Demikian pula pikiran. Pikiran ini gesit seperti monyet. Pada saat kita misalnya membuka HP atau kita sedang mengendarai kendaraan, pikiran kita itu bisa ke tempat lain. Sampai akhirnya ada orang nyebrang di depan kita bisa nggak tahu. Tahu-tahu lu. Kemudian direm, terlambat, nyenggol. Ya, karena apa? Karena kita nggak fokus. Dan yang paling sederhana, kita ini sudah mau tidur ya, sudah ngantuk-ngantuk hari ini banyak pekerjaan, kemudian kita mau tidur. Lalu kita ingat, pintu depan tadi sudah dikunci belum ya? Kayaknya ragu saya, pintu depan gimana ya? Saudara, saya berdiri. Jadi berdiri, kemudian ya agak goyang-goyang karena sebetulnya sudah ngantuk dan sudah setengah tidur, kemudian ngecek pintu. Ya sudah dikunci. Semus,
Begitu emosi jalannya lebih tegap, ngantuknya hilang, dan begitu kita berbaring, nggak bisa tidur. Dan kita emosi lagi. Gara-gara pintu nggak bisa tidur. Belum lagi urusan kompor, belum lagi urusan air. Itu kadang-kadang kita mau tidur tuh urusannya seperti itu. Belum lagi urusan makanan dah ditutupi atau belum, nanti dimakan cicak, dimakan tikus. Begitu bangun semuanya sudah beres. Kompor sudah dimatikan, air sudah dimatikan, listrik sudah semua diselesaikan, makanan sudah ditutupi dengan rapi, akhirnya kita tidur dengan emosi. Kenapa ini, saudara? Karena waktu kita mengerjakan mengunci pintu, menutup makanan, kemudian mematikan listrik dan lain sebagainya itu, pikiran kita ke tempat lain. Seperti monyet si Sarinem ini tadi. Nah, jadi pada waktu kita bermeditasi, itu sebetulnya memusatkan pikiran kita menyadari saat ini saya sedang apa. Supaya saat ini saya sedang mengunci pintu, saat ini saya sedang mematikan kompor, mematikan listrik, dan lain sebagainya, sehingga pada saat saya tidur, kemudian saya ingat, loh, tadi saya sudah matikan belum ya listriknya? Sudah, karena saya sadar tadi saya sudah matikan. Pintu depan sudah saya kunci belum? Sudah, karena saya tadi sadar pintu depan sudah saya kunci. Nah, kesadaran seperti ini yang kita mau latih pada saat meditasi. Karena itu saat meditasi kita diajarkan, ya sekarang kamu duduk baik-baik ya. Coba sekarang mata ditutup dan mengamati napas yang masuk dan keluar. Sebetulnya itu menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Begitu seterusnya. Nah, itu dilatih di dalam tempat pelatihan atau center selama beberapa hari. Supaya kita punya kebiasaan. Tiap kali narik nafas, kita sadar. Tiap keluarkan nafas, kita sadar. Kemudian latihan meditasi jalan. Tiap jalan, tiap langkah, saya sadar. Setelah dari pelatihan, kemudian keluar ke kehidupan sehari-hari, kesadarannya bukan di nafas. Nanti Anda nyetir kendaraan menyadari nafas, nubruklah kita. Nah, jadi sekarang kita kesadarannya yang nafas itu diubah menjadi kesadaran pada mengendarai kendaraan. Waktu meditasi jalan, ya kita sadari kanan kiri, tapi kalau ada lubang dan sebagainya, ya harus dihindari. Bukan hanya merasakan kaki kanan kiri, depannya ada selokan lubang, ya kecemplunglah kita di situ. Lalu kita menyalahkan itu meditasi. Bukan meditasinya yang salah, pola pikir kita yang salah. Nah, jadi prinsip meditasi adalah latihan kesadaran. Nah, bagaimana caranya sekarang? Latihan kesadaran ini dimulai dengan kita duduk diam. Manusia ini terdiri dari badan dan batin. Badan, Anda harus bisa duduk tegak, diam selama beberapa menit yang Anda tentukan untuk berlatih meditasi. Misalnya tadi 15 menit paling sedikit, atau 30 menit, atau 45 menit, atau 60 menit. Berapa menit pun Anda tentukan waktunya, selama itulah Anda belajar untuk duduk diam, tegak, tidak bergerak. Lah gimana nih kalau kesemutan tahan? Kesemutan 30 menit tidak menimbulkan kelumpuhan. Aman dijamin. Jadi tahan. Bagaimana kalau gatel? Jangan digaruk. Bagaimana kalau kepingin batuk dan bersin? Tahan. Kenapa semua harus ditahan? Karena manusia ini terdiri dari badan dan batin. Badan ini adalah fondasinya. Kalau badan yang kasar saja tidak bisa dikendalikan, bagaimana pelaku meditasi ini mau mengendalikan batinnya, mau mengendalikan pikirannya? Nah, jadi harus ditahan semua sampai nanti kemudian sudah, ini badannya sudah seperti ini,
Sudah duduk tegak, sudah oke. Lalu sekarang memperhatikan batin. Memperhatikan batin dimulai dengan menyadari saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang menarik nafas, sedang mengeluarkan nafas. Nah, jadi itu disadari. Penyadaran ini bisa dengan cara menghitung. Misalnya dihitung 1 sampai 5. Nafas masuk 1, nafas keluar 1. Masuk 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Sudah sampai 5, kembali lagi ke 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Kalau nanti pikirannya kayak Sarinem yang lari kemana-mana, hitungan sampai 5 ini bisa lupa. Loh, tadi sampai berapa ya? Nah, karena Sarinemnya lari. Kalau gitu sekarang kembalikan lagi ke 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Inilah latihan. Karena latihan dia harus dilakukan setiap hari. Rutin. Pagi bangun tidur, saya sarankan malam mau tidur. Kenapa kok pagi bangun tidur dan malam mau tidur? Karena kalau dikasih jam tertentu itu kadang orang punya kesibukan. Misalnya, sore ya jam 7 latihan meditasi. Waduh maaf, siarannya televisi bagus jam 7. Saya tidak bisa. Ya sudah jam 8. Maaf jam 8 keluarga saya datang. Dan segala alasan. Makanya pagi bangun tidur malam mau tidur. Nggak ada alasan lain. Loh saya akan kerjanya jam 6. Ya kalau kerjanya jam 6 bangunnya lebih awal lagi. 15 menit untuk latihan meditasi. Aduh saya tidurnya jam 2 pagi. Ya nggak apa-apa tidur jam 2 tambah 1/4 jam lagi untuk meditasi 2/4 baru tidur. Nah jadi dengan bangun tidur dan mau tidur ini kita jam meditasinya menjadi fleksibel sesuai dengan jam kita masing-masing. Jadi menjawab pertanyaan tentang meditasi adalah bahwa meditasi adalah keterampilan melatih memusatkan pikiran. Caranya adalah dengan memilih waktu pagi bangun tidur dan malam mau tidur 15 menit, kemudian duduk diam tegak sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian hanya mengamati aja napas masuk dan keluar yang berlangsung secara alamiah, bukan diatur. Ya, jadi dia kadang lambat, dia kadang cepat dan seterusnya, kita hanya tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar. Kemudian kalau pikiran ke tempat lain kita tarik kembali, pikiran ke tempat lain kita tarik kembali sampai timernya bunyi. Dan itu dilatih terus-menerus sampai menjadi kebiasaan, kita selalu sadar dengan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan, sehingga itulah kebahagiaan dalam meditasi karena kita bisa hidup di dalam kesadaran. Ya, jadi kebahagiaan dalam meditasi bukan lamanya duduk bisa 5 jam, 10 jam, tetapi adalah sepanjang hari selalu sadar saat berbicara, bertindak, dan juga berpikir. Mudah-mudahan si penanya bisa menerima dan cocok dengan jawaban. Cocok masalah. Ya, cocok ya. Nah, ya, menarik sekali. Silakan. Menarik sekali Bante dan semakin seru obrolan kita Bante. Tapi mungkin saya akan ini Bante, saya pernah melihat Bante, jadi ada seorang yang rutin meditasi seperti itu bisa dikatakan rutin gitu Bante. Terus orang ini mencapai kayak melihat cahaya seperti ya seperti itulah Bante. Terus kemudian orang ini dengan ya sangat percaya diri cerita di sana kemari ke sana kemari. Nah ini mungkin salah satu bentuknya Cip seperti itu Bante, fanatisme. Gimana Bante? Orang-orang yang seperti dan banyak Bante. Iya, pengalaman meditasi itu memang bisa terjadi karena setelah seseorang mencapai tingkat konsentrasi tertentu, ini yang kita bicarakan yang konsentrasi ya. Orang yang sudah bisa konsentrasi tertentu itu kadang bawah sadarnya bisa muncul, pengalaman-pengalaman kehidupan sebelumnya pun bisa muncul. Kenapa demikian? Ini kan otak yang baru ya. Kok bisa ingat dia kehidupan yang sebelumnya? Nah, itu. Sebetulnya otak yang baru ini tidak begitu lahir masih bersih ya, tapi sudah membawa ingatan-ingatan sebelumnya. Kalau kita memperhatikan kucing itu belum ada yang ngajari, ya, bayi kucing.
itu kalau mau cuci muka, itu sudah tahu, mesti menjilat sini dan menggosok ke sana. Menjilat ke sini, menggosok ke sana. Itu cuci muka. Kemudian buang kotoran. Itu juga nggak diajari. Menggali tanah, membuang di lubang itu, dan menutup. Itu kan otak baru tuh. Tapi kok bisa? Itu kucing yang lebih sederhana ya yang kita temui. Tapi sekarang ada burung. Burung tertentu itu bisa membuat sarang unik sekali seperti satu kantong. Dibuat dari anyaman daun. Coba kita saja kalau nggak belajar menganyam tikar aja belum tentu bisa. Betul sekali Bante. Ya, tapi burung itu dia bisa mengambil daun-daun dan dianyam, dan itu bisa nanti bentuknya sarangnya itu ada bulatan dan kemudian ada terowongannya. Jadi dia nanti masuk ke terowongan ini dan dia tinggal di bulatan itu. Itu burung yang mungkin bagi kita agak sulit ditemukan ya, burung jenis ini. Itu nganyam satu-satu dengan paruhnya. Kemudian ada yang mudah ditemukan adalah laba-laba. Sarang laba-laba bentuknya walaupun tidak ada sekolahnya, semuanya gitu. Kenapa nggak bentuk yang aneh-aneh, bunder lah, bintang lah, ya bentuk yang lain-lain, kan semua bentuknya seperti itu. Nah, kenapa? Karena otak yang baru ini sebetulnya sudah membawa yang sebelumnya. Nah, jadi kita sebagai manusia pun juga sama. Ada pengalaman-pengalaman di kehidupan-kehidupan sebelumnya itu yang bisa terbawa di kehidupan yang sekarang. Ya, kalau kita sudah mengenal kelahiran kembali dan sebagainya, itu cerita-cerita itu sudah banyak ya. Anak kecil yang kemudian tahu bahwa saya sebetulnya ibu saya dan ayah saya itu sebetulnya bukan yang ini, sebetulnya yang itu, di negara sana, di jalan itu, dia bisa tahu. Nah, sekarang pada saat bermeditasi, pengalaman-pengalaman itu karena batinnya menjadi tenang. Ini yang saya katakan meditasi yang sesungguhnya tadi, batinnya menjadi tenang, bawah sadarnya itu muncul. Baik dia melihat cahaya, baik dia melihat alam-alam, baik dia melihat orang-orang tertentu, baik dia melihat zaman-zaman tertentu, itu adalah bawaannya ini. Pada saat kita bermeditasi, sebetulnya hanya menganggap itu adalah milik masa lalu, bukan saat ini. Karena prinsip meditasi adalah sadar saat ini sedang apa. Saat ini saya sedang memperhatikan nafas. Kenapa muncul gambar ini? Sarinem, kenapa disuruh ke pasar kok kamu bawa bedil? Nah, padahal kan perintahnya kalau Sarinem bawa bedil, lah itu beda lagi. Tapi ini Sarinem naik sepeda, pergi ke pasar. Nah ini fokus kita pada satu hal. Dan akhirnya gambaran-gambaran itu lenyap. Perjalanan meditasi kita menjadi lebih fokus. Nah, itu yang saya katakan tadi meditasi yang benar. Ada meditasi yang pengawuran. Apa itu? Pengalaman halusinasi. Ini yang repot. Orang halu, dia yakin dirinya benar, dan dia bagikan. Halu ini bagaimana? Begini ya, pada saat seseorang sedang meditasi, kadang-kadang itu bisa terpikir sesuatu yang kita inginkan. Ya, misalnya Anda ini ya, mau jadi moderator Kepo pada malam hari ini, Kertara Jasa Podcast pada hari ini, itu malam, kadang-kadang bisa kepikir pertanyaan-pertanyaan tertentu. Saya mau tanya ini, tapi lupa Anda catat. Kenapa? Karena ya itu hanya pikiran selintas saja. Nah, di dalam meditasi sering terjadi seperti itu. Ada satu orang yang pernah berlatih meditasi, kemudian selesai meditasi itu ditanya, bagaimana setelah latihan meditasi di sini? Oh, Bante, saya sekarang sudah mengerti Dhamma, Bante. Saya sudah menembus Dhamma, anicca, dukkha, anatta, saya sudah tahu.
Dan ini semua sudah nanti akan saya bukukan nanti. Jadi dalam beberapa waktu kemudian dia itu membuat satu buku. Lalu buku itu dengan bangga dikasihkan. Lalu saya ya dengan agak ingin tahu, saya membaca. Udah, bukunya kok sesat begini sih? Apa ini anicca dukkha anatta model beginian yang diceritakan itu? Jadi dia itu selama latihan meditasi bukan mengamati objek, dia mengamati pikirannya yang halu itu, kemudian menulis. Kan kalau di sini kan disediakan semacam buku untuk menulis pengalaman meditasinya. Nah itu dia tulis pengalamannya itu. Berhalaman-halaman. Dan itu dituangkan menjadi buku, dan bukunya buku sesat. Dan saya mengatakan jangan dibagikan karena ini buku yang sesat. Nah, itu pengalaman halu. Nah, sekarang orang melihat cahaya tadi. Orang melihat cahaya itu, kalau itu pengalaman yang sungguhan, sebetulnya itu hanya ingatan. Karena dari banyak kehidupan dipercaya manusia itu berasal dari cahaya. Sehingga ya tentu bisa melihat cahaya sebagai bagian dari pengalaman bawah sadarnya. Tetapi kalau itu cuma halu, nah ini yang repot. Dia ceritakan kemana-mana, aku melihat cahaya, ini, dan lain sebagainya. Kalau cuma halusinasi, ya tidak ada gunanya. Lalu apa sih tujuannya menceritakan itu? Kadang cuma untuk kesombongan. Bahwa ini loh aku menjadi lebih hebat. Lalu muncul fanatisme meditasi. Bahwa jalur meditasi yang saya gunakan sudah benar. Guru meditasi yang saya ikuti sudah benar. Tempat meditasi yang saya gunakan sudah benar. Posisi meditasi saya sudah benar. Dan saya tidak mau belajar di tempat lain. Kenapa? Saya takut yang saya percaya benar ini ternyata nggak benar. Nah, jadi dia lalu memegang kuat-kuat halunya itu. Nah, ini orang yang seperti ini kasihan sekali ya, karena dia wawasannya menjadi sempit. Itu harus disarankan bahwa pengalaman kamu ya, kalau cuma melihat cahaya, apakah kamu sudah terampil? Karena meditasi ini kan keterampilan memusatkan pikiran. Jadi kamu terampil nggak memusatkan pikiran sehingga kamu selalu muncul cahaya? Kalau kamu terampil berarti ya oke. Tapi kalau kamu bisanya cuma waktu itu, berarti itu kebetulan bisa. Kan berarti kemampuanmu, bukan keterampilanmu. Ya, nah, jadi saya menyarankan kalau bisa ya untuk mengurangi fanatisme begini, cobalah sering-sering orang ini suruh belajar ke tempat lain untuk melihat bahwa oh ternyata pengalaman dia ini kalau dibandingkan teman-teman yang lain masih belum ngapa-ngapa ini, atau oh pengalaman ini ternyata ya biasa-biasa, atau oh pengalaman ini ya bagus, cuman ternyata bukan menjadi tujuan, atau apa nanti tergantung yang dicapai pada saat meditasi selanjutnya di tempat-tempat yang berbeda. Begitu. Semakin seru ya, Miss Reni ya. Bahas tentang fanatisme meditasi. Yeah. Oke, mungkin Bante kita kembali ke sahabat kepo yang mungkin ada di di chat Zoom. Silakan Mbak Miss Reni ya. Dari Andrew Yukianto. Nama budaya Bante, pernah saya dengar pernyataan logis yang ikut kelas meditasi nggak ngefek. Benarkah meditasi itu tidak ngefek selama tidak mengubah perilakunya menjadi lebih baik? Terima kasih. Waduh. Nah, ini memang menarik ya. Makanya tema fanatisme meditasi pinter nyarinya. Karena ini juga baru pertama yang saya hadapi dan sangat menarik. Bahwa ada orang mengatakan meditasi kok nggak ngefek. Ini kenapa? Karena ada orang berlatih meditasi itu hanya di tempat-tempat latihan. Jadi, kalau tadi kan kita sudah bahas nih, meditasi sepanjang hari itu apa maksudnya? Pagi bangun tidur setengah jam, malam mau tidur setengah jam atau 1 jam. Nah, kemudian itu hanya latihan meditasi. Latihan meditasi ini menjadi dasar meditasi yang sesungguhnya, yaitu setelah duduk meditasi ini, apa yang dilakukan? Kemudian mengendarai kendaraan untuk bekerja, kemudian
sepanjang hari bekerja, pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Itu meditasi yang sesungguhnya. Dalam kenyataan, orang yang berlatih meditasi di center-center itu sering memisahkan antara meditasi dan kehidupan sehari-hari. Sehingga, wah di center dia hebat banget ya, latihannya mantap, duduk belasan jam bisa tahan, ya kemudian wah hasilnya juga menarik sekali untuk diceritakan. Tapi di kehidupan sehari-harinya, ya istilahnya yang pernahnya tadi, nggak ngefek. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan fokusnya ini untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa saya sudah bisa fokus, maka saya sekarang jalan juga fokus. Mengendarai kendaraan saya fokus, berbicara saya fokus, bekerja saya fokus, membaca HP saya fokus, menulis saya fokus. Itu baru efeknya ada. Nah, karena itu orang yang mengatakan meditasi nggak ngefek karena dia tidak menghubungkan antara latihan meditasi di tempat pelatihan dengan kehidupan sehari-hari. Namanya saja latihan meditasi, maka itu hanya untuk berlatih. Ini sama dengan kalau ada orang latihan bela diri. Jadi ada beberapa tempat untuk latihan bela diri, katakanlah ada perguruan A. Latihan bela diri di situ. Wah, orang ini, si X, ini latihan bela diri di perguruan A. Si X ini kalau ditandingkan dengan teman-teman di perguruan itu, dia adalah pemenang. Wah, pokoknya dalam sekejap musuhnya pasti kalah. Nah, tetapi si X ini kalau di luar, di kehidupan sehari-hari, dia sering dibully sama preman-preman di sekitar rumahnya. Jadi, kadang-kadang diajak berkelahi aja kalah kalau sama preman-preman. Nah, yang sederhana itu aja kalah. Lalu, apa katanya si X ketika ditanya teman-temannya? Loh, kamu kok benjol kepalamu, mukamu kok merah-merah? Apa ini? Dipukuli sama preman sebelah rumah. Lu kan kamu pinter di perguruan ini kan kamu paling juara. Betul. Soalnya dia itu memukulnya saya di rumah. Di luar perguruan. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan jurus saya. Kalau di perguruan habis dia mesti lawan saya. Loh, aneh kan? Ini aneh. Jadi dia sekarang nggak ditantang premannya, ayo, kamu gimana? Berani? Berani saya, ayo kita pulang ke perguruan A, pasti habis kamu. Ya enggak, kita berkelahi sini. Jangan, saya nggak bisa kalau di sini. Ada orang bermeditasi itu seperti itu. Dia di tempat center seperti si X berguru di tempat perguruan A ini. Wah, hebat sekali. Tapi begitu keluar, dia tidak menggunakan jurus yang dia latih. Baru nanti kalau ngomong, aku tuh bisanya meditasi itu kalau di center itu. Di center lain pun saya nggak bisa. Jadi hanya di situ lah. Ini kan fanatisme toh sama tempat sudah. Jadi aku hanya bisanya di situ. Di tempat lain nggak bisa. Ini adalah cara berpikir yang tidak tepat. Oleh karena itu, kalau meditasi mau ngefek adalah menyadari pengertian meditasi adalah mengubah cara berpikir untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakan, diucapkan, maupun dipikirkan. Kalau sudah demikian, maka latihan meditasi ngefek banget. Begitu. Ya. Baik Bante. Dan tambah seru ya kayaknya makin ke sini ya. Dan itu memang kasus-kasus yang sering terjadi Bante. Begitu. Dan semoga jawaban Bante tadi bisa mencerahkan sahabat kepo semua pada malam hari ini. Begitu ya. Mungkin lanjut lagi Pak. Oke, baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini dari Lim Li, Kelantan. Dari Malaysia Bante. Sampai negeri jiran Bante. Hebat. Mohon maaf Bante, izin bertanya hal tempat meditasi hutan
Hutan bunyi macam, kayaknya ini bahasa Melayu kayaknya Bante ya. Bahasa Melayu sepertinya ini. Macam jenis suara serta aman. Beda tempat bilik rumah sunyi, suara riuh rendah pasar macam ini saya agak ini ya nih. Macam ada suara bunyi terganggu bagi saya meditasi, dengar suara abai, tidak ada apa, hanya tumpu diri dalam kesadaran nyaman bagi bunyi suara, tiada apa, melihat pikiran dalam 1 hingga 2 jam. Anapanasati, mungkin ini anapanasati serta vipassana hanya keberadaan batin tenang serta lalu tidak melihat apa muncul bentuk bagai gambaran jenis serta bunyi. Tidak cari puncak tamat lama hilang sendiri, hanya meditasi kesadaran lalu pergi hilang pada tidak apa. Terima kasih Bante, sadu. Ini kayaknya bahasa Melayu Bante. Ya, tapi mungkin saya menangkap mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tapi kalau nggak sesuai, tolong Saudara Limli menulis lagi ataupun kalau sesuai, coba beri tanggapan supaya apakah benar yang saya jawab tadi sesuai dengan yang Anda inginkan. Monggo Bante. Kalau tidak salah tangkap bahwa dikatakan bahwa di dalam berlatih meditasi di hutan banyak suara, banyak binatang, dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengganggu. Demikian pula meditasi di rumah juga bisa terjadi suara-suara berisik, pasar, jalan raya, dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang berlatih meditasi dengan fokus, baik dengan objek anapanasati atau yang lain ya misalnya, maka semua suara-suara itu akan lenyap. Yang ada adalah ketenangan batin. Betul. Kalau ini memang pertanyaannya, maka saya jawab dengan ini betul. Bahwa saat meditasi, kita itu sebetulnya memusatkan pikiran pada salah satu atau satu objek, yaitu misalnya sekarang pernafasan. Anapanasati adalah mengamati kapan napas masuk dan kapan napas keluar. Pikiran kita itu hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan tubuh kita, kalau sedang duduk tidak bisa sambil berjalan. Kalau berjalan tidak bisa sambil berbaring, kalau berbaring tidak bisa sambil berdiri. Demikian pula pikiran. Ketika pikiran kita ini sedang memikirkan objek kita, sebetulnya yang lain itu dia akan tidak terpikirkan. Hanya saja, karena pikiran ini gerakannya cepat sekali, kemudian masih dibarengi dengan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin segala, maka saat kita memperhatikan objek, kok terasa kesemutan. Ini kita lalu perhatian ke sana, ada ketamaan, ada kebencian, ada kegelapan batin yang kemudian kita lupa. Sarinemnya ini sudah lari lagi, si monyet ini lari lagi untuk memperhatikan kesemutan. Padahal sekarang saat ini saya sedang apa? Memperhatikan objek. Jadi kesemutan pun diabaikan. Kemudian mendengar suara di pasar misalnya, kalau di rumah, kalau di hutan misalnya suara binatang, suara burung, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melabeli suara-suara itu dengan, aduh merdunya ya, burung-burung di sini aku belum pernah dengar suara ini. Atau aduh berisik sekali ini, jalanan, klakson-klakson, ada suara ambulan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus sadar saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang memperhatikan nafas, maka itu terabaikan. Kemudian kulit rasanya gatel. Aduh, kalau di rumah banyak nyamuk, ini juga di hutan banyak nyamuk. Ini begitu kita fokus, dia terabaikan. Semua ini begitu kita fokus, dia mulai berkurang, terabaikan semua. Badan kemudian karena tadi makanya kita tidak boleh gerak itu 30 menit. Atau kalau tadi yang dilatih oleh Limli ini adalah misalnya 2 jam misalnya latihan. Kita tidak bergerak, maka sebetulnya akhirnya kita tidak lagi merasakan tubuh kita ini. Terabaikan tubuh kita ini. Ya, salah satu tanda terabaikan itu kita bingung. Tangan kita di mana ya? Nah, bagi kita yang sudah biasa meditasi, kadang-kadang kita kemudian mencari tangan kita. Loh, oh masih ada jarinya. Padahal itu sebetulnya begitu kita fokus, lengan ini terabaikan, tangan kita menjadi tidak terasa. Itu dibiarkan aja. Jangan dicari.
Jadi terus kita fokus lagi. Nah, nanti tangan ini makin ke atas, makin tidak terasa, kakinya juga makin tidak terasa, tubuh ini menjadi tidak terasa. Yang ada hanya fokus. Nah, kalau sudah bisa fokus seperti ini sampai tubuh tidak terasa, maka yang dikatakan tadi akhirnya menjadi tenang. Suara berisik pasar, sepeda motor, kendaraan, bis, maupun segala macam, akhirnya tidak terdengar lagi. Kemudian kalau di hutan, suara burung, suara binatang, suara gajah pun juga tidak terdengar lagi. Nah, ini berarti kita fokus. Kalau sudah seperti itu, berapa lama kita bisa mencapai titik itu? Dan berapa lama kita bisa mempertahankan titik itu? Karena meditasi tadi pencapaiannya adalah cepat pegang objek, tahan lama. Kalau kita bisa cepat pegang objek di situ, tahan lama, maka kita terampil. Tapi kalau sekarang kita hanya bisa sekali itu saja, berarti kebetulan. Nah, jadi kita harus tahu seperti itu. Makanya kalau di dalam cerita Dhamma ada yang menyampaikan bahwa ada orang dulu kalau meditasi, waktu dia meditasi di pinggir sungai, lalu ada rombongan kereta liwat di depannya, sampai air sungai itu menjadi keruh karena rombongan keretanya itu banyak, dia tidak bangun dari meditasi. Kenapa? Karena dia sudah fokus, dia tidak mendengar suara dan lain sebagainya, walaupun kereta rombongan ini riuh sekali suaranya, berisik sekali, tetapi dia tidak mendengar. Nah, kemudian orang ini bertanya kepada Sang Buddha, kalau Sang Buddha bagaimana ya kalau meditasi? Wah, dijawab oleh Sang Buddha, ya dulu saya juga pernah meditasi di pinggir sungai. Kemudian saya bangun, selesai meditasi, ternyata satu desa sudah habis kesambar petir. Dan saya enggak tahu tuh. Nah, artinya apa ini? Kalau tadi cuma kereta, ya itu berisiknya seberapa? Nah, ini petir. Sampai menyambar satu desa habis. Kerasnya sekenceng apa itu? Itu aja nggak dengar. Jadi apa yang dikatakan penanya tadi ya sudah betul. Kalau Anda sudah bisa tidak mendengar suara berisik dan lain sebagainya dengan objek meditasi Anda, lakukan itu dan pertahankan untuk waktu yang lama. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa sesuai dengan yang ditanyakan. Coba Anda komen dan nanti coba dari panitia apa ya istilahnya membaca itu dan coba disampaikan apakah sudah benar apa yang ditanyakan dengan jawaban saya sudah sesuai. Ataukah ada yang tidak benar, coba disampaikan juga. Terima kasih, silahkan dilanjut. Oke, baik, terima kasih Bante. Miss? Ya, dari Veronica Guo, nama budaya, saya Veronica dari Jerman. Jerman Bante, jauh Bante. Baru belajar agama Buddha. Nah, Bante tanya ketika meditasi apakah boleh waktunya tidak pasti? Karena baru belajar Anumodana. Ya, waktu tidak pasti ini maksudnya apa ya? Kalau waktu tidak pasti itu misalnya kan tadi saya ngomong nih, ya. Kita meditasi rutinnya itu pagi bangun tidur, malam mau tidur. Nah itu kalau tidak pasti tidak masalah. Jadi misalnya, aduh malam ini saya banyak tamu nih, tidurnya jam 12 malam, enggak kayak kemarin jam 8 sore. Silakan, kemarin saya jam 8 sudah bisa meditasi karena saya sudah selesai semua terus saya tidur. Bagus, tapi hari ini saya sampai jam 12, tapi ya saya mau meditasi juga lah, ya bagus, tidak ada problem, itu waktunya tidak sama, tapi durasi, lamanya meditasi sama, kemarin jam 8 sore ya 15 menit, hari ini jam 12 ya 15 menit, itu yang penting, durasinya. Durasi jangan dikurang-kurangi atau ditambah-tambah. Jadi kalau sudah tambah terus. Jadi dipertahankan tambahnya, jangan dikurangi, jangan main maju mundur gitu maksud saya. Ya. Mundur. Jadi misalnya gini, saya 15 menit. Wah, enak nih. Timernya bunyi. Timer bunyi, kalau mau sampai tambah, karena baru enak, pencet timer lagi untuk 15 menit yang kedua.
boleh enak lagi 15 menit lagi yang ketiga. Jadi timer itu per 15 menit. Tetapi kalau saya sudah merasa setiap kali meditasi kok saya merasa kurang ya waktunya. Oke, saya tambah menjadi 25 menit. Silahkan. Nah, jadi tiap kali meditasi 20 menit. Mau enak nggak enak tetap 20 menit. Jangan kalau nggak enak, sudah kembali ke 15 menit. Ini ketamaan yang semacam ini, tamak dengan santai dan benci dengan nggak enak, itu nanti lama-lama akan mengurangi durasi meditasi. Akhirnya, ya kemarin kan 15 menit dari 20 sudah saya kurangi 15, ya sekarang saya kurangi lagi lah, hari ini 5 menit aja. Lama-lama hari ini nggak usah lah, besok aja 5 menit didobel. Jangan bermain-main dengan durasi. Karena durasi ini yang nanti akan membuat ketamaan dan kebencian kegelapan batin kita ini subur. Nah, jadi sekarang kalau Anda sudah nambah 20 menit, ya terus pagi sore 20 menit. Atau Anda menentukan pagi 15 menit, malam 20 menit. Sudah ada tentukan itu, yaitu Anda harus tetapi terus. Sekarang saya merasa lebih enak, mau saya tambah menjadi 30 menit, silakan. Tapi ya ditetapkan durasinya. Jangan naik turun. Jadi, kalau tadi ditanya waktunya tidak pasti, kalau Anda bangun tidur mau tidur tidak pasti, tidak problem. Tapi durasi sebaiknya dipastikan. Kalau diubah memang ubah untuk waktu yang jangka panjang, misalnya 15 jadi 20 menit untuk jangka panjang. Kalau nggak diubah, ya sudah biar di situ aja. Jangan utang juga, hari ini aku nggak mau, besok saya double, jangan juga. Ya, jadi hari ini saya tidak bisa meditasi. Jadi kemudian saya gabung sama besok. Tidak bisa. Karena itu nanti akan membuat hari ini nggak bisa, besok nggak bisa, lusa nggak bisa. Saya gabung lama-lama kok banyak. Sudahlah, nggak usah meditasi aja. Nah, ini namanya utang kalau sudah kebanyakan kan ngemplang lama-lama. Nah, gitu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Wah, ini dari Jerman luar biasa sekali. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia, selalu di negara yang sangat jauh. Satu Bante. Itu menarik sekali ya, Miss Renia. Dan juga dapat info ini banyak sekali yang pertanyaan di YouTube ya. Penontonnya kayaknya antusias Bante. Tapi kita kan nggak mungkin membacakan semua Bante. Ada kita keterbatasan waktu juga. Kasihan Bante nanti kalau sampai 100 berapa tadi itu ada infonya banyak sekali Bante. Ada 166. Iya, 166 pertanyaan Bante. Itu kalau kita pas waduh. Sekali. Nah, ya itu Bante. Ya nanti moderator bantu jawab lah setelah acara selesai. Karena topik ini memang topik yang mungkin ya menarik ya Bante. Karena itu antusias dari sahabat kepo yang ada di YouTube itu banyak sekali. Butuh episode lanjutan Bante. Iya Bante. Topik yang memang sangat menarik. Saya suka ini topik ini. Oke, mungkin satu lagi Miss ya, satu pertanyaan lagi karena nah ini silakan. Ini dari Wati Medan. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya apakah meditasi duduk selama 5 jam bahkan 7 jam memperhatikan sakit sampai lenyap itu termasuk meditasi ekstrim menurut meditasi Buddhis? Nah, ini Bante. Banyak yang konsultasi Bante. Silakan Bante. Iya. Begini ya. Ekstrim sama tidak itu tergantung pelaku. Kadang-kadang saya mengamati lagu anak-anak itu ataupun lagu Buddhis yang sudah agak lama. Ada cerita 6 tahun menyiksa diri. Itu lagu lama Bante. Ya, lagu lama. Saya kan termasuk rombongan jadul. Lagu baru saya nggak tahu. Ya, jadi ada lagu lama itu yang mengatakan Sang Buddha menyiksa diri 6 tahun. Atau bukan Sang Buddha sebetulnya, hari itu masih Pangeran Siddhartha, tapi ada cerita Sang Buddha. Ini sebetulnya ya sudah nggak tepat istilahnya kan, karena masih bodhisatwa. Kemudian di buku-buku juga ada bodhisatwa ini menyiksa diri 6 tahun. Ini menyiksa diri ini dari mana pandangannya itu? Karena bagi bodhisatwa, beliau bisa jalani. Orang lain yang tidak bisa jalani itu menganggap menyiksa diri. Bagi yang jalani biasa-biasa saja. Saya dalam beberapa kali ketemu, saya juga dikatakan, jadi biku itu menyiksa diri loh. Hei, menyiksa diri apanya? Saya happy-happy begini kok.
Kalau menyiksa diri kan saya mesti sedih banget, kayak orang yang disiksa, waduh, menderita hidupku. Tapi kan saya tidak, saya sangat bahagia. Nah, orang lain yang tidak kuat jalani, dia mengatakan menyiksa diri. Nah, oleh karena itu, kembali ke pertanyaan meditasi 5-7 jam atau mau 12 jam, 13 jam, dan lain sebagainya. Apakah ini ekstrim atau tidak ekstrim tergantung si pelaku. Kalau si pelaku mengatakan, saya duduk 5 jam santai ya, tidak ada problem. Duduk tegak 5 jam. Loh ya, tidak menyiksa diri dong. Karena yang mengatakan menyiksa diri itu kan mengatakan sebetulnya dalam batin, aduh kalau aku nggak kuat, aduh dia ekstrim, ekstrim. Nah itu kan ukuran subjektif dipakai untuk objektif. Kan nggak tepat kan? Seperti tadi yang makanan enak nggak enak itu, ada kan cocok dan nggak cocok. Ya, kemudian 7 jam juga gitu, wah ekstrim itu, aku nggak kuat. Ya kamu nggak kuat urusanmu. Nah kalau kamu nggak kuat, kamu bisanya kuat berapa? Kalau aku cuma 5 menit. Nah ya sudah. Tapi jangan mengatakan yang 5 jam itu ekstrim. Jadi di sini ketika pertanyaannya itu duduk meditasi 5-7 jam itu apakah bisa disebut ekstrim? Saya tidak bisa menjawab karena tergantung pada si pelaku. Si pelaku merasa nyaman dengan duduk sampai 7 jam, 5-7 jam, tidak ekstrim. Kalau si pelaku memaksakan diri, sebetulnya sudah hancur-hancuran ini, ya jadi ekstrim. Gitu. Ya. Jadi jawabannya tergantung si pelaku. Silahkan, dari 166 pertanyaan hanya diwakili satu ini sudah selesai ya. Atau mau tambah lagi, Bante? Oh, tambah. Oh ya, Oke, ini kita sampai jam 9 Bante ya. Karena banyak teman sahabat kepo yang mungkin ini banyak sekali. Oke, silakan Miss Re. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir. Terakhir lagi. Nanti koreksi sama Bante. Terakhir saja, Pak. Iya. Ya, silakan. Dari Pedits. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya bagaimana kita mengetahui kalau meditasi yang kita lakukan itu sudah benar dan berhasil. Terima kasih Bante. Ya mungkin indikatornya. Iya, bagaimana ukuran meditasi benar dan berhasil? Tadi saya sampaikan di dalam membahas pengertian meditasi, yaitu cepat pegang objek dan tahan lama. Sehingga kalau kita selalu mengembangkan kesadaran sehingga selalu cepat pegang objek, yaitu objeknya apa? Kalau meditasi ya nafas, ya bisa di hidung, bisa di perut, bisa pengucapan kalimat semoga semua makhluk bahagia ataupun berbagai macam jenis objek yang lain. Itu objeknya kalau waktu latihan meditasi. Kalau di kehidupan sehari-hari adalah ya apa saja yang Anda lakukan, ucapkan dan Anda pikirkan. Setelah kita bisa pegang objek, bisakah kita tahan lama? Misalnya, apakah bisa 5 menit kita pegang objek waktu meditasi? Atau bisa 20 menit atau selama kita latihan. Demikian pula ketika kehidupan sehari-hari, saya fokus pada pikiran, ucapan, dan perilaku saya waktu nyetir kendaraan, bisa selama itu ataukah hanya 5 menit, 10 menit. Nah, jadi yang disebut berhasil adalah ketika kita bisa pegang objek dan waktunya lama. Lalu disebut benar dan salah ini bagaimana ya? Karena tujuan meditasi ini kan bermacam-macam. Nah, kalau di dalam Dhamma tujuan meditasinya adalah mengembangkan kesadaran. Sehingga kalau Anda selalu sadar setiap saat, maka ini sudah oke. Tujuan Anda bermeditasi sudah tepat. Tapi ingat, tujuan meditasi itu banyak. Ada juga orang yang bermeditasi tujuannya biar memperoleh kekuatan batin. Nah, jadi kekuatan batinnya apa nih? Wah, bisa melihat makhluk lain misalnya. Nah, jadi kalau dia sudah cepat pegang objek, lalu bertahan lama, kalau dia bisa melihat makhluk lain, karena itu tujuan meditasinya dia, maka itu benar menurut versinya dia. Saya meditasi untuk mencapai kekuatan tenaga dalam. Ya, kalau Anda sudah cepat pegang objek tahan lama, kemudian Anda bisa mengerahkan energi di dalam tubuh Anda menjadi kekuatan yang besar sekali, sampai bisa misalnya memukul benda keras menjadi hancur,
maka itu benar menurut versi meditasi tersebut. Jadi meditasi ini banyak sekali. Kemudian saya pengen meditasi sampai bisa kesurupan makhluk-makhluk yang saya inginkan. Nah, supaya saya bisa ngobati dan lain sebagainya. Oke, bisa cepat pegang objek, tahan lama, sampai kesurupannya juga lama. Bisa. Nah, kalau sudah begitu, berarti itu benar menurut caranya dia. Tapi cara di dalam Dhamma adalah cepat pegang objek, tahan lama dalam kesadaran waktu di dalam bertindak, berbicara, dan juga berpikir. Jadi yang benar di dalam Dhamma adalah yang seperti itu. Sedangkan di luar Dhamma tentu ada kebenarannya masing-masing. Karena yang penting adalah kecocokan. Tuh, apakah masih ada yang terakhir lagi? Enggak, Bante, ini cukup, Bante. Cukup, Bante. Sebenarnya apa ya, antusiasme sahabat kepo yang di YouTube itu luar biasa, Bante, untuk tema kali ini. Tetapi ya karena keterbatasan waktu, jadi ya mohon maaf semuanya tidak bisa, pertanyaan tidak bisa difasilitasi, dan juga di sahabat kepo yang ada di Zoom ya, Miss Renia. Jadi mohon maaf. Mungkin di next session seperti itu. Oke. Bante, silahkan closing statementnya untuk tema kali ini, Bante, tentang fanatisme meditasi. Monggo, Bante. Baik. Fanatisme meditasi ini memang terjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentu saja sumbernya hanya karena kurangnya wawasan. Jadi sangat terbatas, sehingga sangat baik kalau kita yang terjebak dalam fanatisme meditasi, ataupun kita punya teman yang terjebak dalam fanatisme meditasi, marilah kita juga memperluas wawasan dengan kadang kita berlatih meditasi dengan cara-cara yang berbeda dari kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kita biasa latihan di tempat pelatihan tertentu, cobalah sekarang kita latihan di tempat-tempat yang berbeda. Kalau kita mungkin punya 5 atau 6 pengalaman latihan meditasi di tempat yang berbeda, mungkin fanatisme meditasi kita ini menjadi berkurang, dan akhirnya kita menjadi orang yang lebih gampang bergaul, karena kita tidak lagi menganggap apa yang kita miliki menjadi satu-satunya kebenaran, itu sebagai dasar fanatismenya, tetapi kita menganggap bahwa setiap tempat pelatihan, setiap cara meditasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita bisa menghargai kebenaran di berbagai bagian ataupun di berbagai tempat pelatihan-pelatihan yang lain. Semoga dengan acara yang sangat menarik ini yang telah diselenggarakan oleh Kepo ataupun Kertara Jasa Podcast ini dapat memberikan manfaat yang besar, dan terima kasih juga kepada kedua moderator yang luar biasa sekali yang dapat mengarahkan pembicaraan kita menjadi sangat hangat dan menarik dan cair banget. Dan juga terima kasih kepada semua yang mengikuti acara ini yang bertanya dengan luar biasa. Saya minta maaf kalau belum bisa menjawab, dan saya juga minta maaf kalau tadi beberapa kali terganggu. Semoga dalam kesempatan-kesempatan mendatang kita dapat berjumpa dan bisa mendapatkan pengalaman meditasi yang menarik setelah acara ini selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kedua moderator yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bante.